Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my jurnal. Halo kawan-kawan, di jurnal kali ini aku masih ada di lapangan Tanjung Sari ya, di Sumedang. Di turnamen Tanjung Sari ini kebetulan memang datang banyak sekali pengrajin-pengrajin layangan dan gelasan, termasuk pemain-pemain profesional yang sudah melegenda. Salah satunya ya, ada pemain Jawa Timur juga timnya, ada tim AHU, tim NATO, dan tim Sapi Balap dan yang lain-lain yang kita tahu. Nah kebetulan di samping gue kali ini gue bertemu dengan salah satu tim dari tim NATO dengan ownernya langsung. Tentunya kalian yang belum tahu tim NATO siapa, kita wawancara bincang-bincang mengenai apa sih NATO dan bagaimana timnya, asal-usulnya. Kita tanyakan langsung dengan Pak Ismail. Halo Pak Ismail. Halo. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Pak Ade, dibukain dong Pak Ade biar pada kenal Pak Ade, maskernya dikit. Nah, gantengnya kan kelihatan. Matanya dibuka dulu. Nah, Pak Ade, boleh tahu nggak nama panjang Pak Ade? Siapa nama Pak Ade? Ismail Effendi. Pak Ade Ismail Effendi. Nah, Pak Ade Ismail Effendi kan bagi banyak kawan-kawan yang belum tahu nih Pak Ade. Maksudnya dalam arti NATO itu sejarahnya seperti apa, terus dibuat tahun berapa, terus kenapa Pak De sampai umur sekarang masih termotivasi untuk main layangan gitu? Kalau layangan itu udah hobi Oke. dari kecil. Oke. Ya, sampai sebesar ini kan ya. Terus kalau masalah klub NATO itu diambil dari geng saya. Oke. Ini gangster saya. Ada arti nggak atau kepanjangan? Ada. Apa tuh? NATO. Nantang ayo tawur oke. Oh. Janjo. Artinya luar biasa. Nah, Pak De, aku mau tanya. Kan kalau pengrajin biasanya ada pembuat gelasan dan pembuat layangan. Nah, kalau dari layangan sendiri ada berapa produk jenis NATO? Bisa dikasih contoh nggak? Apa aja? Oke. Tadi kebanyakan kan tiketnya kan layang-layang. Nah, kalau klubnya kan NATO. Oke. Tapi kalau di produknya kan ada NATO, ada Chelsea. Oke. Ya, cuma segitu aja. Oh, NATO dan Chelsea. Tapi semuanya jenis Sukhoi ya? Sukhoi semua. Nah, untuk gelasan sendiri, Pak De? Gelasan sendiri, kebetulan ada bos saya di Tanjung Sari. Oh, NTR. Oh, NTR. Oh, nah, nah boleh lihat. Ya, kawan-kawan, jadi di produk NATO itu ada salah satu gelasan juga ya yang dijual, yaitu NTR. Nah, kita apa namanya tanya lebih jauh juga. Nah, ini. Nah, itu kawan-kawan. Iya, NTR ya. Oke, siap. Nah, ini jenisnya matut apa toray, Pak? Matut. Matut. Dan hanya produksi matut. Iya. Nggak toray nggak bikin? Ada. Oh, ada. Ada macam. Oh, jadi nama gelasannya yang saat ini dibikin NTR. NTR. Oh, Banaspati ini apa namanya? Baja Musti. Oh, jadi gelasan Super Baja Musti itu punyanya apa? Pak De Ismail. Dan ini di branding apa sih? Di branding apa nih? Iya. Pengrajinnya dari Sumedang. Sumedang. Oh, namanya Pak Haji Nanang. Oh, Pak Haji Nanang. Oh, Pak Haji Nanang. Oke. NTR. Oke, tapi brandnya dipegang oleh Pak Ismail sendiri. Nah, Om, bicara masalah Jawa Timur, Om, kan kita tahu bahwa Jawa Timur mempunyai skill dengan teknik, sebutnya teknik jepret ya. Banyak kawan-kawan pemula yang nanya nih, sebenarnya melakukan teknik jepret yang baik seperti apa sih? Pak De bisa kasih tips-tips dulu. Kalau jepret itu aslinya kan kalau gimana? Semuanya kan ada teorinya. Oke. Nah, nggak perlu. Sebenarnya jepret itu kan sepintas karena terpaksa kan. Keperokok gitu. Yang bener itu kan nempel bener, kalau nggak bener ya jepret. Oh, dijepret gitu. Jadi bukan apa selalu menjepret lawan gitu. Lihat musuh. Dari kata jepret itu memang awal dari Jawa Barat sendiri. Nah, dan kalau awal dia jepret itu masuk ke Jawa Timur itu kan namanya main. Terus dia main layangan seseot. Nah, anak Jawa Timur juga kalah nama lawannya. Dia karena kaget perlayangan kalau dia di atas dia jepret kok larinya ke bawah gitu, akhirnya
setelah pertandingan selesai itu dipelajari. Nah, ketemunya Sukhoi digabungkan ke jepret jadinya luar biasa. Lebih keras, lebih bertenaga, lebih mantap kalau mutusin lawan lebih cepat. Jadi artinya awalnya sebenarnya jepret itu pun teknik tidak sengaja ya? Teknik dari Kepepet. Jawa Barat. Oke. Kan dari teknik kepepet. Kita memang kalau Jawa Timur melakukan tanding kan atas bawah bebas. Dan kita cari kelengahan lawan mana yang lebih cepat. Perlu kita jepret, kita bisa kita seret. Jadi kita lihat posisi lawan. Om komentar namanya Om siapa? Om Ato, nomor satu tim dengan Pak Ismail ya. Nah oke Om, tadi Om katakan bahwa jepret itu bagian dari tim Jawa Barat sebenarnya. Nah awalnya dari memang Jawa Barat. Oke, yang saya mau tanyakan lagi gini Om Ismail, kan kalau misalnya prinsip dasar tarikan dari pemain Jawa Barat Roseot, ketika musuh keluar kita narik ke dalam, ketika musuh ke dalam nariknya kita ganjel, itu prinsip dasar tarikan Roseot. Nah, bagaimana dengan teknik jepret sendiri? Apakah sama atau selalu atau harus keluar atau gimana? Kalau menurut Om dari Jawa Timur sendiri? Kalau menurut saya kalau Roseot itu masuk ke dalam, kita lihat posisinya. Kita nggak boleh bergegas untuk langsung mukul. Dia lihat dulu, kita ambil tengah, dimana dia sampai ke titik dia nggak dapat angin. Oke. Maaf, ini patokannya 3/4 ya? Iya. Tangan, oke. Dia dapat angin. Oke. Jadi dia mulai lembek angin sedikit, kita bisa mukul keras. Artinya menunggu si lawan kendor juga? Iya, sampai dekat. Nah, kita masih bertenaga gini, kalau saya kita hantam langsung. Satu kita bisa kalah, kedua menang kita. Kebanyakan kalah. Oke. Waktunya Seot kan kalau dia langsung putar, waktunya dia. Artinya si posisi jepret dari bawah itu selalu ke arah keluar kan? Arah posisi pawanya kita gitu. Arah masuk. Oke Om, itu satu. Terus yang kedua adalah apakah dalam posisi jepret itu harus selalu pakai matot atau toray pun bisa? Semuanya semua bisa. Ya, kita mengikuti arah dan kebiasaan kita. Oke, kita kalau anginnya kencang biasa kita pakai toray. Kalau anginnya sedang kita biasa pakai matot. Oh, jadi angin kencang pun harus cenderungnya lebih ke toray ya? Oh, mestinya. Nah, cuma kebiasaan dari pemain juga. Oke. Nah Om, kan banyak yang memahami dalam mindset pemain baru ya, terutama bagi orang yang baru belajar. Katanya kalau benam matot ketemu dengan pemain seret kena ulur aja, artinya ketempel kan cenderung patah. Itu betul nggak sebenarnya? Memang betul. Betul ya? Itu karena kalah lentur kalau lentur jadi kalau goyang-goyang mesti kalah kan matot. Oke. Nah itu kawan-kawan ya, ini salah satu ilmu buat kawan-kawan yang ingin belajar jepret. Ternyata dari pemain Jawa Timur pun mengaku, jadi ketika pemain jepret terkena atau tertempel benang pemain toray, mereka akan patah gitu. Artinya kita juga harus tahu timingnya. Nah Om, belajar masalah jepret kan sebenarnya kalau bicara logika kayaknya gampang, cuma kan cari timingnya susah. Nah untuk mempelajari timing jepret itu kira-kira butuh berapa lama sih Om, dan caranya gimana kira-kira? Ya, tipsnya? Itu cuma kebiasaan kita. Juga teknik itu dasar memang berubah-ubah karena barang bergerak. Ya kita lihat posisi mana yang lawan itu bisa kita patahkan. Jadi posisi hadapnya lawan aja. Jadi intinya dasarnya main layangan itu kita belakangi. Jadi lawan hadap sini kita belakang gini pasti bisa. Oh gitu. Ya kawan-kawan, itu salah satu ilmu juga ya. Jadi ini Pak Ismail itu lagi dipanggil. Iya siap. Oke, siap. Ya kawan-kawan, Pak Ismail lagi main dulu ya. Kita langsung bicara sama Pak siapa tadi? Pak Ato sebagai timnya juga. Oke Pak Ato, itu bagian dari teknik jepret. Lalu kemudian kalau misalnya produk Nato sendiri, terutama untuk layangan Nato, itu bambunya sendiri jenis bambu petungkai atau apus atau gimana? Kita identik pakai petung. Oke. Untuk layangan khusus. Jadi untuk layangan Sukhoi yang khusus kita pakai petung yang tua.
kalian tahu ya, kalau misalnya kawan-kawan yang udah pernah mencoba produk NATO, jadi ternyata arkunya itu ketika udah dibelah udah langsung dipakai. Terus 1-2 tahun itu tinggal ya. Cuma ditaruh Oh, taruh biasa aja, ditaruh aja gitu. nggak dipanas, nggak di Artinya menua dengan alami ya. kering dengan alami ya. Oke. Terus Om, kalau masalah gelasan sendiri sudah berapa lama membawa nama Brajamusti tadi? Kita membawa nama Brajamusti sudah lama. Inilah produk Brajamusti. Biarpun bukan itu Brajamusti kan satu produk, cuma satu item. Oke. Ya alhamdulillah cocok juga di Jawa Timur. Om, kalau misalnya kelebihan Om sendiri memilih jenis arku petung untuk layangan Sukhoi sendiri sebenarnya apa sih Om? Kan kalau dari Pak Hud saya tanya minggu kemarin waktu main ke Depok, beliau menggunakan bambu apus. Kalau dari Om sendiri apa alasan Karena identik pakai bambu petung. Satu, bambunya biar kecil itu keras. Oke. Lentur. Ya, seratnya kan seratnya itu kuat. Oke. Dan layangannya imbang. Kalau pakai bambu apus itu juga harus kita pilih yang paling tua. Oke. Itu baru bisa larinya kayak petung. berubah kalau pakai yang tua, walaupun apus, kalau yang tua sudah berubah. Kalau petung tidak akan berubah walaupun Itu pun pengaruh dari kecepatan. Oke. Mungkin ada pesan-pesan Om bagi kawan-kawan di daerah Jabodetabek atau Depok khususnya bagi NATO. Kan kita tahu nih sekarang kan harga Sukhoi itu mahal banget, apalagi udah masuk. Sebenarnya fenomena corona ini menurut Om sebagai tim atau gimana Om? Kalau untuk permainan harga itu memang mahal. Oke. Tapi bisa juga nggak bisa dibilang mahal karena relatif cuma. Karena dari segi pembuatan, terus kelangkaan bambu sekarang, keterampilan itu memang ya dihitung kita itu seni sama budaya ya. Kita nggak sembarang orang bikin layangan kayak Sukhoi yang super gitu loh. Kalau layangan yang biasa juga bisa 500 rupiah 1000 masih dapat. Jadi bicaranya di sini mengenai kualitas bukan kuantitas. Kualitas. Jadi wajar aja kalau misalnya ada pemain yang ingin pesan pun nggak bisa langsung banyak ya, karena bicaranya kualitas. Gitu. Karena kita harus nahan bambu sudah 1-2 tahun. Itu pun kita nggak mungkin nahan bambu segitu banyak. Kita pilih-pilih bambu yang paling tua baru kita potong, kita taruh sampai beberapa bulan itu sampai bertahun-tahun baru kita bikin. Nah, kalau misalnya ada pemula pengen belajar teknik jepret, Om sebagai pemain jepret Jawa Timur lebih menyarankan belajar teknik seot atau langsung di Sukhoi? Bagi Om sendiri pendapat Om seperti apa? Kalau orang Jawa Barat kan kalau main Sukhoi kan sudah biasa. Kalau biasanya orang udah biasa main Sukhoi, main seot, pasti belajar ke Sukhoi. Ya, kalau main Sukhoi ya diusahakan ya pakai matut aja. biasanya kalau pemain Sukhoi asli nggak akan mau main sewot kalau resmi. Oh gitu. Kalau pemain sewot bisa coba Sukhoi, itu kerjanya di Sukhoi. Oke. Nah, untuk masalah senar pengulur sendiri Om lebih seneng kan kalau di kenur bukan matot ada yang merek Paus atau Marlin. Kalau misalnya dari pemain Jawa Timur lebih seneng untuk jenis kenur matot, bukan gelasan ya, kenurnya kenur lebih seneng matot atau yang biasa gitu. Yang matot, yang Marlin gitu. Oke, ya. Paus itu ada motornya. Gitu. Abang masuk tidak mau luar ya. Iya. Oke, kawan-kawan, segitu aja ya bincang-bincang saya dengan tim Netron dan NATO. Jadi khususnya lebih ke pemain Jawa Timur. Jadi bagi kawan-kawan yang masih belajar teknik jepret, terus pemilihan layangan termasuk pemayangan dari NATO dan Netron itu, jadi kalian juga tahu tekniknya seperti apa. Sebenarnya sih kalau saya pikir perbedaannya lebih ke
karakter layangan aja sih. Kalau dari tim NATO kan lebih ke bambu petung, ada juga yang seneng bambu apa. Sebenarnya kembali lagi untuk layangan sendiri kan kembali ke karakter pemain sendiri Om ya. Lebih senangnya seperti apa, termasuk belasan hiburan juga. Tuh. Oke Om, ada pesan-pesan terakhir yang disampaikan buat viewer saya? Meninggal deh. Bukan maksudnya pesan, bukan pesan meninggal. Mati. Pesan terakhir apa? Maksudnya apa, ada yang disampaikan kesannya? Iya, ada dialognya beda sama Semua belajar permainan layang-layang ini dari Jawa Barat, dari Jawa Timur, dari seluruh penjuru Indonesia, tambah maju. bisa dimasukkan ke olahraga Bisa jadi kumpul, jadi olahraga nasional juga nantinya. Bisa masuk PON kalau bisa. Oke. Nah, tuh Pak Ismail datang tuh. Gimana Pak Ismail? Masuk gak? Hancur palang. Menang. Ismail menang. Iya kan? Yang menang Ismail. Ya begitulah layangan ya. Ya, Kalau betul. nggak salah menang. Betul, yang penting silaturahmi dan happy. Oke, adik. Ya, gitu aja kawan-kawan bincang-bincang saya dengan tim NATO dan Netron. Mudah-mudahan kalian dapat manfaatnya. Terus kalau misalnya masih ingin belajar, emang harus sering. Maksudnya dalam arti belajar cepat emang harus sering latihan. Apapun tekniknya, ketika kita harus sering latihan dan berguru kepada yang senior, saya rasa kita akan semakin memahami dalam teknik dasar layangan. Oke, kawan-kawan, saya Aji dan tim Tron dan NATO sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cabut. Salam Om, salam. Ismail, salam dulu.